Saya ingin cerita dulu mengenai sejarah IAITB Jawa Timur, karena dengan sejarah ini kita bisa belajar dan mensikapi masa depan. Jadi Jawa Timur sudah ada 4 periode kepemimpinan, dimulai dari Cak Muhtadi tahun 1990-an, kemudian dilanjutkan oleh Cak Urip tahun 2000-an, kemudian dilanjut oleh Cak Gadut sekitar 2001 sampai dengan 2019 kemarin, dan terakhir adalah saya mulai tahun 2019. Nah, saya pribadi harus berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu saya, beliau yang sudah meletakkan fondasi-fondasi. Yang pertama adalah beliau sudah banyak sekali di Jawa Timur kegiatan-kegiatan yang rutin yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Yang kedua adalah terbentuknya database di Jawa Timur yang mulai dari puluhan, ratusan. Nah, sekarang kita sudah punya database sekitar 1000-an orang. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah satu budaya keguyuban di Jawa Timur ini yang luar biasa, sehingga kita egaliter, saling sharing antara senior dan junior itu mengalir begitu saja. Sedikit sejarah mengenai awal dari kepengurusan saya, di mana setelah terpilih saya mencoba menemui tokoh-tokoh Jawa Timur, alumni Jawa Timur, baik yang senior maupun yang junior. Dari situ saya melihat ada satu missing link, dan betul pada saat saya diskusikan dengan teman-teman yang junior, milenial, dan senior, ternyata ada satu missing link yang sangat penting, di mana selama ini kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan oleh IAITB Jawa Timur itu ternyata tidak connect dengan teman-teman milenial. Apanya yang tidak connect? Maksudnya adalah mereka tidak mengena kegiatan-kegiatan itu dengan konsep dan cara berpikir mereka. Nah, akhirnya dari situ kita punya kesepakatan bahwa kita, saya dan teman-teman pengurus yang ada di Jawa Timur saat ini, 2019 sampai 2023, kita akan fokus bagaimana mentransformasi organisasi IAITB Jawa Timur ini menjadi dinamis, di mana yang menjadi motornya adalah anak-anak muda, milenial. Senior menjadi mentor, ini sebuah proses yang tidak mudah ternyata. Karena kita harus meleburkan ego, kita harus mencoba berinteraksi dengan teman-teman milenial, dan terus terang kita butuh waktu sekitar hampir 6 bulan sampai 1 tahun supaya mempunyai format kegiatan apa yang pas sebenarnya. Terkait dengan pemilu IAITB yang saat ini sedang berlangsung, apa ini sikap dari IAITB Jatim ini? Kita mesti melihat dari sisi makronya dulu, kondisi masyarakat, kondisi bangsa Indonesia saat ini, di mana kita masih melihat, kita masih merasakan polarisasi di antara teman-teman, di antara yang dulunya memilih 01, 02, dan itu masih terasa begitu. Dan itu salah satu background kita harus mensikapi bagaimana IAITB Jatim memilih figur-figur yang pas untuk ketua alumni ITB Pusat. Nah, yang kedua, kita harus melihat bahwa tadi yang saya sampaikan, pengalaman di Jawa Timur, alumni milenial ini sudah diberi ruang dan tempat untuk mereka benar-benar melakukan ekspresi dan benar-benar menjadi motor dari kegiatan di Ikatan Alumni ITB secara menyeluruh. Karena regenerasi kita itu akan tidak bisa lancar tanpa kita melibatkan milenial sejak awal. Kami dari IAITB Jawa Timur mengambil sikap, kemudian kami menuliskan juga di dalam bentuk narasi bahwa kami ingin atau kami mendukung semua calon, semua kandidat. Pertama, mereka secara profesional bisa mempersatukan elemen-elemen alumni supaya bisa bermanfaat lebih besar kepada masyarakat dan bangsa. Yang kedua, yang kami harapkan dari semua kandidat adalah mereka nantinya bisa mendukung dan mengapresiasi serta memberi ruang yang seluas-luasnya kepada para milenial untuk mereka aktif dan menjadi motor dari Ikatan Alumni ITB Pusat ini. Nah, saya ingin flashback 2 tahun yang lalu pada saat saya begitu terpilih menjadi Ketua ITB Jawa Timur. 1 minggu kemudian saya langsung ke Jakarta menemui ketua saat ini, yaitu Mas Ridwan Jamaluddin bersama salah satu pengurus IAITB Jatim. Di sana kami berdiskusi dan saya mendapatkan 2 insight yang sangat menarik sekali. Yang pertama adalah Mas Ridwan menceritakan concern mengenai teknologi, yang kedua mengenai SDM. Teknologi, Mas Ridwan cerita bahwa saat ini di Indonesia itu riset-riset yang ada di Indonesia hanya 0,8% yang menjadi sebuah produk yang benar-benar launching di pasaran. Menurut saya angka yang sangat kecil sekali. Riset yang ribuan bahkan hanya 0,8% menjadi sebuah inovasi yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Itu satu. Yang kedua, Mas Ridwan juga menyatakan bahwa saat ini banyak sekali startup yang berkembang di Indonesia, tetapi pertanyaannya adalah
apa produk yang dijual di dalam marketplace atau startup itu. Ternyata produk-produk Indonesia sendiri itu tidak banyak presentasinya. Nah, itu menjadi tantangan kita bahwa sebenarnya sebesar apapun marketplace, kemudian pasar yang dibentuk, tapi kalau produknya yang dijual adalah produk-produk bukan dari produk dalam negeri, itu artinya sebenarnya kita belum sukses. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita memperbesar persentase tadi dari riset menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana kita menaikkan tingkat produk-produk nasional menjadi produk yang bisa dijual di marketplace itu. Itu menarik sekali. Yang kedua adalah SDM. Nah, terus terang dari dua poin itu, dari insight itu yang kami dapat dari Mas Ridwan Jamaluddin waktu itu, kita terjemahkan di Jawa Timur, kita evaluasi internal, kemudian kita evaluasi juga lingkungan kita. Nah, kita menemukan bahwa satu hal yang akhirnya membuat kita sepakat untuk mengemas menjadi Pusat Inkubasi Inovasi Teknologi, PIIT. Nah, kita di sini benar-benar akan menjembatani antara riset menjadi sebuah produk yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna, teknologi terapan atau dibilangnya teknologi desa gitu ya. Dan ini langsung bersentuhan dengan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa penting sekali kita melihat sebagai alumni ITB itu kita benar-benar concern kepada teknologi. Sebagai menutup, saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan saya mengajak kepada kawan-kawan semua, cakning semuanya, kawan-kawan semua alumni ITB yang saya cintai, marilah kita bersatu, marilah kita melepaskan ego kita bersama-sama membangun Ikatan Alumni ITB menjadi lebih baik, lebih mempunyai marwah, sekaligus membawa kemanfaat bagi alumni, alma mater, nusa dan bangsa. Saya mencintai alma mater ITB, saya mencintai seluruh alumni yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Saya sangat mencintai bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. In Harmonia, Progressio, Salam Ganesha.